Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini alhamdulillah gitu ya, jadwal UIN yang mana jadwal UIN ini sangat berkaitan erat gitu ya dengan berbagai praktek yang ada di sini. Terus kebetulan UIN ini adalah salah satu yang sedang melaksanakan calon guru penggerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang saya hormati para Bapak Ibu guru serta diseminasi budaya positif yang saya hormati pula. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bisa berkumpul kembali dalam sebuah acara yang luar biasa ini. Salam mari kita curahkan kepada kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umat beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi budaya positif ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan guru penggerak, mana calon guru penggerak wajib untuk menerapkan tentang budaya positif yang bisa menginspirasi banyak orang, terutama dalam hal pembelajaran. Seiringnya perkembangan tata hukum di Indonesia, di mana anak-anak itu dalam dalam koridor hukum, kalau anak di bawah 17 tahun, 18 tahun disebut anak-anak, dan di atas 18 tahun tidak dewasa, maka yang namanya anak-anak itu harus dilindungi, ya, dilindungi. Nah, beberapa hukum budaya positif sangat berbenturan dengan hukum anak-anak, di mana anak kita, kalau kita razia, kalau kita periksa kartu ini dan sebagainya, itu dalam tidak ada, bahkan kita sangat tidak diperbolehkan karena itu ranah pribadi. Ya. Nah, itulah yang membuat anak-anak di luar sana itu sangat sulit untuk dikendalikan. Budaya positif untuk ini berhubungan dengan pembelajaran di elektro. Nah, karena Bapak Ibu adalah salah satu pengajar yang di dalam elektro ini, maka kami undang oleh UIN, ya, agar bisa mendapatkan informasi tentang budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh UIN. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, mohon untuk bisa diikuti sampai selesai, dan ini saya apresiasi untuk kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Tasikmalaya, yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu pengajar di jurusan Teknik Elektronika. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk kita bersama-sama di sini, kita belajar bersama. Semoga apa yang akan kita lakukan di sini mendapatkan manfaat. Bapak Ibu, seperti yang tercantum di depan, judulnya di sini adalah diseminasi budaya positif. Betul sekali tadi yang dikatakan oleh Bapak Kepala, bahwa ini adalah salah satu rangkaian kegiatan dari pendidikan guru penggerak. Tapi saya berharap, walaupun ini adalah hanya tugas saya, Bapak Ibu, ya, untuk berdiseminasi, mudah-mudahan nanti ada ilmu, ada kemanfaatan untuk kita semua. Sebelum dimulai ya ke acara inti, coba Bapak Ibu kita ice breaking dulu sejenak.
Jawaban nomor 1 pernah, Bapak Ibu. Yang kedua, apa saja sih yang termasuk dalam budaya positif di sekolah? Mangga. Kemudian salat berjamaah dan menyimpan HP di kelas sebelum pembelajaran, membuka sepatu untuk kebersihan kelas. Nah itu ada baiknya untuk mereka dan juga lingkungan pribadi dan sosial. Siapa? Mangga. Pak Yosef kayaknya. Anak Pak Yosef. Peran saya untuk pengembangan budaya positif, insya Allah saya berusaha untuk terlibat aktif terhadap program-program yang sudah dicanangkan oleh sekolah dalam menerapkan budaya positif tersebut. Insya Allah di sana saya terlibat aktif dan tidak abai sekecil apapun gitu kan, untuk bisa mengembangkan budaya positif ini. Yang keduanya gitu ya, terus saya juga ikut mencari atau ide-ide apa saja yang bisa diterapkan khususnya di jurusan elektronika untuk ya lebih bisa mengembangkan budaya positif ini. Itu mungkin Bu Yin kalau peran saya secara pribadi ya dalam pengembangan budaya positif ini. Terima kasih. Baik, budaya positif ini. Baik Bapak Ibu, kalau yang sudah saya pelajari tadi oleh Pak Ibu Sofi sudah disebutkan tuh contoh-contohnya ya tentang peraturan atau kebiasaan di sini. Sekarang kita lihat kalau dari pengertiannya yang namanya budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang berpihak kepada murid yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai itu kan keyakinan. Nilai itu yang diterapkan berarti nilai kebaikan atau yang jelek nih? Nilai kebaikan kan tadi budaya antri, budaya sholat berjamaah itu adalah nilai-nilai. Nilai-nilai yang positif, bukan nilai-nilai yang negatif. Dan itu diyakini oleh semuanya bahwa itu memang sesuatu yang positif, yang benar harus dilakukan. Yang namanya budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang berpihak pada murid dan diterapkan di sekolah. Lalu ini semuanya ternyata bukan hanya 1-2 orang yang harus berperan dalam mengembangkan budaya positif ini. Semua guru, seorang guru yang baik harus memiliki kasih solusi atau gimana? Setuju tidak? Guru juga benar salah. Bu Lilis, gimana Bu Lilis? Menurut Bu Lilis, yang poin nomor 3. Saya pikir guru harus membuat solusi untuk kesalahan dengan cara solusi. Terima kasih Bu Lilis. Bu Lilis setuju. Jadi intinya setuju atau tidak Bapak? Pak Kira setuju atau tidak? Ada yang setuju? Kita sebagai teman, sebagai orang tua, sebagai Terima kasih atas jawaban Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab ya. Yang tadi berhubungan dengan tidak mengontrol, kita sadar atau tidak sadar, betul nggak? Tidak bisa mengontrol anak. Karena mereka punya kontrol diri juga kan? Oleh kita sudah nih, Bapak, Ibu, sudah dikasih nih peraturannya ini. Sudah dibikinkan sebaik mungkin, tapi tetap saja kan tidak bisa. Tetap ada gitu, tetap ada yang tidak bisa dikendalikan oleh. Nah itu salah satu dari teori kontrol William Webber. Kemudian katanya ini semua perilaku memiliki tujuan. Tadi nantinya berhubungan dengan yang namanya teori motivasi. Teori motivasi. Motivasinya apa saja sih?
hukuman, saya mah antri ya sholat berjamaah tidak sekali hukum, gitu ya. Atau yang kedua, ingin mendapatkan penghargaan, mendapatkan reward. Nah yang ketiga ini yang harus kita miliki semuanya, menghargai diri sendiri, menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Tak bisa. Ya. Jadi yang kedua, satu dengan dua itu masih motivasinya ekstrinsik. Ya. Kalau yang ketiga itu sudah intrinsik. Nah kira-kira Bapak Ibu, kalau anak didik kita kebanyakan nih motivasinya masih yang mana? Masih yang mana? Kebanyakan yang dilihat oleh Bapak Ibu. Baru yang ekstrinsik, bisa menghindari hukuman atau karena ini mendapatkan penghargaan tadi, kayak ribut. Kalau kayak kartu Itu kayak kartu, ributnya kartu. Nah itu. Nah ini tugas kita nih Bapak Ibu untuk memunculkan bagaimana supaya siswa kita, murid-murid kita bisa mendapatkan atau bisa memunculkan motivasi intrinsiknya. Walaupun mungkin tadi tidak bisa ya, dari teman kontrol harus dari diri sendiri, tapi kita selaku guru tetap harus bisa memunculkan itu. Karena kata Ki Haja Dewantara, anak yang merdeka itu bukan berarti bebas segala-galanya, tapi yang memiliki disiplin diri yang kuat. Kalau pada saat anak tidak bisa berdisiplin diri, maka perlu orang yang mendisiplinkan dirinya. Ya kita ini yang berkewajiban untuk mendisiplinkannya. Supaya apa? Mendisiplinkannya apa? Biar muncul disiplin diri. Apa itu disiplin? Positifnya yaitu cara kita mengontrol diri supaya tumbuh itu. Mengontrol diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang mereka hargai. Apa sih yang mereka inginkan? Biar nggak capek gitu loh. Ya, ikut peraturannya capek, jadinya supaya mereka nggak capek, gimana caranya? Kita harus menyadari Bapak Ibu, selain anak-anak melakukan sesuatu itu karena motivasi, ya, ada juga yang setiap anak itu kita juga sama ya, itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Terus Bapak Ibu punya kebutuhan yang berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap dirinya. Apa saja? Yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup. Bertahan hidup dari apa? Misalkan bertahan hidup dari kelaparan, ya, rasa lapar. Anak mungkin galau, melakukan pelanggaran karena dia sebetulnya lapar, gitu. Ya, nggak fokus. Kemudian kekuasaan, ada juga kan yang melakukan pelanggaran kayak diaku menjadi pemimpin, cari kekuasaan. Mungkin di rumahnya kurang perhatian dari orang tua itu. Kemudian butuh ini juga kasih sayang supaya campur di sekolahnya, di kelas masih ada yang suka campur ya. Nah berarti itu kita cari alasannya. Oh ternyata mungkin anak ini adalah kasih sayang dari ingin diterima. Nah yang keempat ini kesenangan. Bapak Ibu coba rasakan kalau misalkan tadi nggak ada SBK, senang nggak? Kita awali dengan SBK akan merasa senang nggak? Nah, mungkin pada saat anak kita merasa boring di kelas itu butuh yang variasi pembelajaran dari kita supaya bagaimana caranya menyenangkan. Salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, itulah yang menyebabkan anak melanggar peraturan. Tidak segitu. Kenapa anak melakukan satu kesalahan, pelanggaran? Mungkin ini di antara kelima kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi.
males. Mungkin salah satu kebutuhan yang ini 5 ini ada yang tidak terpenuhi. Nah seperti itu. Dan untuk selanjutnya supaya dengan kolom karawates kita dengarkan bersama-sama, kita ikuti arahan ya. Mau apa Bu Yin nanti tolong dicermati, tolong ditaati ya. Mana Bu Yin beli kalian. Oh sebelumnya ada pengarahan atau sambutan kata ya, pencerahan dari Bapak Kepala di hadapan. Berkebinekaan global. Yang ketiganya, universal itu kan sesuatu yang disepakati bersama, itu ada sesuatu yang baik. Tapi untuk yang sekarang yang namanya nilai-nilai kebajikan universal itu harus beracuan pada ini. Kan nilai kebajikan ada banyak ya, tanggung jawab, kejujuran, apalagi ya, kedisiplinan, kesopanan, keselamatan, kebersihan, dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kebaikan. Dengan Pak kata hukuman, konsekuensi. Kira-kira bedanya? Nah ini. Kalau hukuman katanya cirinya, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau yang konsekuensi itu kan bisa konsekuensi positif, bisa negatif. Nah, kalau yang konsekuensi itu terencana, disepakati dulu. Ya. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun sudah disepakati, tak merasa tidak nyaman. Kemudian sikap guru yang selalu memonitor. Nah ini yang diharapkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan restitusi. Kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Yang keduanya proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi tadi terjawab tidak Bapak Ibu bahwa yang namanya masalah itu harus diselesaikan semuanya oleh guru. Kalau masalah siswa sendirinya juga. Jadi terjawab ya Bapak Ibu bahwa kalau masalah siswa itu juga siswa harus dilibatkan. Solusinya dari dia sendiri gimana sih ditanyakan. Masalah siswa adalah masalah. Masalah dulu ada masalah. Bapak Ibu nih contoh. Boleh mencatat 100 kali. Di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. SD itu macam bisa nulis. Ya, contoh itu maksudnya hukuman konsekuensi. Hukuman. Ya kalau disepakati sebelumnya konsekuensi. Bagus. Tulisannya di situ juga ya. Saya tidak akan terlambat lagi, nulisnya terlambat ke sekolah. Kalau disepakati ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Hukuman ya. Karena tidak hanya satu arah dan tidak ada hubungannya gitu dengan terlambat kita lari. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kiranya buat dulu. Ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol anak. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman bisa. Kalau konsekuensi kalau disepakati gitu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena sesuai ya dilakukannya oleh guru. Terlambat hadir di pembelajaran 5
Bedanya apa? Antara keyakinan kelas dengan peraturan. Oh, gimana Bu? Kalau keyakinan tertanam dari dirinya. Nah, kalau peraturan bisa tertulis kan? boleh. Ada lagi? Bapak ada? Lagi, lagi. Nah ini dicontohkan kayak gini nih. Kenapa? Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang berjalan di jalur pejalan kaki? Ada kebaikan di dalam peraturan. Nah, ada nilai kebaikan di dalam peraturan. Itu yang namanya keyakinan. Jadi kenapa sih ini harus dilakukan? Kenapa misalkan rambut harus potong pendek? Ada keyakinan di dalamnya. Misalnya untuk apa? Kedisiplinan boleh. Terus sepatu, kenapa harus tadi? Kenapa harus antri? Kenapa harus itu nilai-nilai yang harus dibangun? Alasan kebaikan di dalamnya apa sih? Alasan. Manfaatnya ini kan tadi masih sesuatu dari dalam dirinya. Kalau sudah mengetahui kenapa saya harus ini, ya kayak seperti menggunakan helm, kenapa saya harus menggunakan helm? Kan itu peraturannya. Kebaikan buat diri. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita coba nih. Harapannya udah ya, sering udah pernah. Nah sekarang yang Bapak Ibu lakukan itu sudah bagus, tinggal nanti dirubah menjadi keyakinan. Silakan nanti Bapak Ibu tuliskan anggap ini teh kelas 10 TE 1 ya. 10 TE 1 kita akan membuat keyakinan kelas. Yang pertama Bapak Ibu, bukan Bapak, anak-anak kelas, nih, peraturan kelas yang ingin diterapkan di kelas kita itu apa saja? Boleh, pakai misalnya ya sama. Buah-buahan ada enam aja. Yang pertama, Nggak apa-apa sama juga. Kurang beda sih nah. Aku swing. Yang sudah dapat door prize. yang lain silakan. Ayo ya, menyerahkan. Itu yang ibu-ibu. Di sebelah sini. Bapak. Ada lagi? Bu, Ipo. Sebelah sobat bawah. Terima kasih. Baik, udah ya. Yang kedua kita ganti nih kalimat dalam bentuk yang tadinya negatif menjadi positif. Ada di sini membersihkan kelas, menjaga kebersihan, berdoa sebelum pembelajaran, menyimpan HP, tidak boleh tidur di kelas, menjaga kebersihan, pakaiannya rapi, tidak boleh ada bangku kosong di depan dalam kelas. Oke, kita rubah dulu ya kalimat yang negatif menjadi positif. Kenapa harus dirubah? Karena kalau kalimatnya negatif, misalnya tidak makan dan minum di kelas, yang diingatnya mana? Makan dan minum di kelas, tidak nama hilang. Jangan membuang sampah sembarangan, yang ingatnya membuang sampah sembarangan. Makanya diganti dulu ke dalam kalimat positif. Membersihkan, ini sudah sesuai.
kalimatnya positif negatif. Menyimpan HP kecuali kalau disuruh guru. Harusnya diganti pakai kalimat positif gimana? Menyimpan HP pada tempatnya. Menyimpan atau menggunakan HP disuruh guru. Di kelas. Kalimat positifnya gimana? Semangat di kelas. Semangat di kelas. Iya. Tidak tidur di kelas. Kalimat yang lebih positifnya gimana? Selalu siap-siap. Selalu aktif. Mendengarkan boleh ya? Diganti. Yang tenang, tidak boleh ada bangku kosong di depan. Penuhi bangku di depan. Penuhi. Setiap peraturan ini membersihkan kelas, artinya nilai kebajikannya apa? Tentang apa tuh? Kesehatan, Kalau ada bau-bau yang tidak nyaman, tidak enak, tidak nyaman. berarti apa? Kebersihan ya di sini. Kebersihan kita tulis dulu sini. Kebersihan atau kesehatan bisa. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran apa? Nilai kebajikannya? Ibadah, keimanan. Apa? Keimanan. Berpakaian rapi? Oke Bapak Ibu, yang ini kan sudah banyak ya. Kita rangkum, ayat kebersihan kan ayat seperti ini. Kebersihan. Kedua, keimanan. Ketiga, kedisiplinan. Jangan banyak-banyak ya, Bapak Ibu, diusahakan jangan terlalu banyak. Jadi di minimal 3 sampai 7 lah, biar anak lebih ingat. Terus apa lagi tadi? Menghargai. Saling menghargai. Ini di bengkel boleh samakan antara keyakinan kelas yang di sana dengan di sini tempel. Ini keyakinan kelas 10 TE 1. Pakai dua kelas ya, jangan ada yang di depan. Gak apa-apa, gak apa-apa kan beda. Ada yang di bawah. Iya. Ini kan kalau biar efektifnya tidak terlalu banyak gitu loh Bu, maksudnya kan bisa. Kelas biji peraturan itu, tapi ditulisnya kelas 10 API 1 dan 2. Nah, jadi kan nggak Tapi kalau seperti itu nantinya Bapak Ibu harus dua kelasannya tergabung. Lebih baik ada kesepakatan gitu Antara kelas dengan wali kelas. ya kalau itu nggak bisa harus langsung ke anak. Iya. Jadi nanti nggak apa-apa Bu, satu lembar selesai satu ini udah dibuatnya. karena saya berpikirnya masalah yang ditempelnya itu loh Bu, maksudnya ya tadinya itu kan dikira bisa gitu Cuma segini atau pakai ini apa F4 atau pakai karton atau apa? Pakai bel. Akan memenuhi ruangan. itu kan tuh kan sebenarnya bagus ya. Kalau setiap kelas punya ini banyak atau apapun peraturan kan, kecuali kalau dua cuma satu. Biasanya maka satu kelas kan dipakai dua rombolnya. Jadi ada dua. Tapi pengen nama satu Oh, khusus ya. Biasa. tapi itu sudah berdiskusi dengan wali kelas ini atau dua. Bisa dibawa lagi. Kalau lebih bagus ada perkelasannya dua, satu pasangan, masing-masing punya keyakinan perasaan beda, bisa disamain. Ya, itu lebih efektif. Jadi wali kelas yang membuat. Nah kalau yang posisi guru mator gimana? Guru mator nanti mengikuti. Tinggal guru mator kadang-kadang kontrak belajar paling gitu, kontrak belajar. Jadi itu teh Bu, kesepakatan antara kita dengan murid ya. Jadi kalau maksudnya Bu itu kita tadi mau
mau berdua berarti si murid yang kelas tersebut Dan sama bukan ikut sertakan. Karena biasanya setiap ini punya karakter masing-masing. Bersalah ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah posisi kita kira-kira di mana? Tinggal disimpan dan dinamati masing-masing ya Bapak. Nah, kira-kira kita itu sudah di posisi mana? Semuanya saya. Semuanya. Oke. Simpan aja di hati. Ya. Nah, Bapak Ibu akan kenal kelompok selalu bercanda dan bercanda. Udah, 20 kali. Karena kerja acting dari tadi tinggi sama motor tertunjuk. Kalau dampaknya ada dampaknya. Murid bisa jadi menjadi pendendam, apalagi misalkan dipermalukan di depan yang lain. Tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang dianggap bisa bersifat agresif, menjadi pemarah. Terus diulang lagi kesalahannya itu kalau kita melakukan sebagai pendukung. Kalau yang perempuan merasa bersalah, ini, ya, kata-katanya emang cenderung lembut. Tapi nantinya bisa merasa bersalah, rendah diri, bisa menarik diri dari lingkungan. Nah, untuk posisi 1 dan 2 itu kurang diterapkan ya Bapak. Karena itu tadi memunculkan disiplinnya yang negatif. Jadi bisa jadi menimbulkan identitas yang gagal di kalangan anak. Yang teman, nah ini teman itu bagus. Bisa dengan bersedang gurau, kita lebih dekat, dengan bisa berlakukan. Tapi ada dampaknya masih kena pergantungan. Jadi masih motivasi eksternalnya masih ada. Kemudian yang pemantau ini yang diharapkan Bapak Ibu minimal kita menjadi pemantau. Cuman itu kalau pemantau kita akan merasa karena perlu memonitor apa sih kesepakatan yang sudah dibuat, terus apa yang akan dilakukan itu harus dilihat, harus diikuti, harus diperhatikan betul dilakukan tadi konsekuensinya. Itu kalau untuk yang pemantau. Nah yang diharapkan ini adalah kita itu sebagai manajer. Kalau manajer tadi solusi itu ada dari mana? Apapun permasalahannya itu dari mana? Yang terakhir tadi kan Bapak Ibu yang masih terasa. Nah terakhiran Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Kalau yang namanya restitusinya mah itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sehingga mereka tidak merasa dipersalahkan, tidak merasa gagal, tapi mereka punya kesadaran. Kan kata Pak Hajinya kalau nggak salah ya waktu di upacara. Orang yang baik itu belum tentu masa lalunya baik. Nah orang yang buruk sekarang belum tentu masa depannya itu akan buruk. Jadi itu kita harus membangun identitas seperti itu. Jangan sampai kita langsung menjudge oh si anak ini akan selamanya seperti itu, akan salah, akan malas selamanya. Nah yang namanya segitiga kalau restitusinya itu, kalau yang namanya segitiga restitusinya itu adanya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab melalui apa? 1. Harus menstabilkan identitasnya dulu, betul dia salah atau enggak. Kemudian memvalidasi tindakan yang salahnya. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah contoh-contoh dialognya seperti ini. Segitiga restitusi tadi. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahannya proses pembelajaran, kegagalan adalah proses pembelajaran. Pertanyaannya atau dialognya bisa seperti ini. Berbuat salah itu wajar dan kita juga mungkin melakukan itu dulu. Pernah salah. Tidak ada manusia yang sempurna, betul ya? Ya, betul. Ibu bapak juga pernah melakukan itu, boleh diawali dengan itu teman. Pak Haji mah Padahal
Tanya dulu alasannya mengapa. Nah yang terakhir nih, ini menanyakan keyakinan. Makanya tadi kita buat keyakinan dulu. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi harus secara intrinsik supaya tadi melekat. Apa keyakinan kelas kita? Pertanyaannya ya, jawabnya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Kita, jurusan teknik elektronika, ya minimal dari walaupun tidak bisa satu sekolah harus melakukan ini, minimal untuk jurusan teknik elektronika ada tercipta gitu budaya positif yang seperti ini. Ya. Bu, berarti nanti kalau ada yang memang ini masuknya pelanggaran apa kasus itu beda ya? Pelanggaran dengan kasus beda nggak? Beda ya? Kalau yang sudah memang tadi kategori berulang-ulang berarti nanti kita minta bantuan ke Kaprok atau ke BPI. Iya. Karena mungkin ini kan di apa? April, iya, April harus tahu dulu nanti. Di rumah gelap darinya, ini kawali prasewa. Iya. Karena narkoba, ya pelanggaran berat bisa nggak menggunakan segitiga restitusi? Bagus sekali ibu, sudah ada jawabannya dari sudah pengalaman. Itu betul. Kalau yang seperti itu, yang sudah ada kekerasan fisik, ya merusak barang dan sebagainya, itu tidak bisa, harus dilakukan intervensi khusus lagi. Kalau yang seperti itu, jadi semua orang kalau yang segitiga restitusi untuk yang di lingkungan kelas itu bisa dilakukan, tidak usah menunggu sampai di 100 ke wali kelasnya KPPM boleh. Misalkan orang yang sama melakukan misalnya perbuatan yang sama gitu ya berkali-kali, kan restitusi sudah dilakukan, apakah itu terus restitusi atau maju ke hukuman? Retribusi bukan. Kalau yang berkali-kali seperti itu, ya tetap kita konsisten. Misalnya ya, kalau misalkan ini dilakukan tahapannya itu alhamdulillah pada pagi hari ini kami telah melakukan diseminasi budaya positif bersama Bu Iin. Ini sangat bagus sekali karena sebelumnya kami memiliki pengetahuan bahwa untuk permasalahan siswa hanya melakukan pendekatan secara hukuman dan teman. Ternyata dengan pendekatan restitusi dengan cara manajerial dapat mengefektifkan pendekatan yang lebih baik, kemudian solusi yang bagi permasalahan siswa itu hadir dari kedua belah pihak sehingga ada perkembangan dan perubahan bagi peserta didik atau siswa itu sendiri. Jadi kegiatan ini sangat positif sekali untuk budaya positif di SMKN 2 Tasikmalaya sebagai pembiasaan atau pembudayaan baik bagi seluruh siswa di SMKN 2 Tasikmalaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kami telah mendapatkan sharing praktik baik dari Ibu Iin kaitan dengan budaya positif baik. Banyak hal yang kami dapatkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Iin, terutama kaitan dengan bagaimana mengatasi permasalahan di kelas, bagaimana mengatasi permasalahan di siswa dan bagaimana membudayakan praktik baik di kelas khususnya dan di sekolah umumnya. Ternyata ada beberapa hal yang perlu kita cermati, perlu kita aplikasikan lebih baik lagi kaitan dengan bagaimana kita mengatasi permasalahan yang muncul di siswa di kelas. Salah satunya yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini memberikan solusi atau memberikan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam mengatasi permasalahan siswa secara lebih bijak sehingga siswa mampu merubah perilaku yang salahnya dengan tanpa
mengurangi kepercayaan diri dan demikian umpan balik yang dapat saya berikan. Sekali lagi terima kasih Bu In, tetap semangat untuk terus berbagi praktik baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Nuryaman. Alhamdulillah beberapa saat yang lalu saya telah mengikuti diseminasi tentang penerapan disiplin positif dengan Ibu Iyin Mulyani. Banyak hal yang saya dapat pelajari, hal-hal baru dalam diseminasi ini, diantaranya tentang pengubahan mindset ya. Yang sebelumnya kita lebih sering ke kesepakatan kelas, peraturan kelas dan sebagainya. Sehingga diubah lebih bagus lagi kalau istilahnya dengan sistem keyakinan kelas, sehingga siswa benar-benar meyakini dari dalam sendiri itu adalah kesepakatan yang dibuat. Jadi istilahnya sekarang keyakinan kelas. Selanjutnya juga berbagai penerapan metode fungsi kontrol guru sebagai pengajar hukum, manajer dan sebagainya. Kemudian dari segi penerapan kedisiplinan pada siswa, misalnya ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi, sehingga kita bisa menerapkan atau memilih mana yang harusnya menerapkan hukuman, di mana menerapkan konsekuensi, dan di mana kita menerapkan restitusi terhadap siswa. Itu diantaranya yang dapat saya ikuti pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.